warahmatullahi wabarakatuh. Halo Unisa Muda, selamat datang di Universitas Aisyah Yogyakarta. Kampus berwawasan kesehatan berbasis nilai-nilai Islam berkemajuan. Universitas Aisyah Yogyakarta memiliki tujuan untuk menciptakan generasi muda yang berjiwa profesional Qurani. Maka UKM LPTQ Unisa merupakan wadah bagi mahasiswa Unisa untuk mempelajari Al-Quran dan agama Islam secara keseluruhan. UKM LPTQ Unisa memiliki visi menjadi unit kegiatan mahasiswa yang unggul dalam pembelajaran Al-Quran dan unggul dalam bermusabaqah seni Al-Quran demi mewujudkan generasi profesional Qurani dengan prinsip dasar keikhlasan, ukhuwah Islamiyah, berjiwa profesional Qurani serta konsistensi. Misi UKM LPTQ Unisa ialah 1. Berperan sebagai wadah bagi sivitas akademika Universitas Aisyah Yogyakarta untuk mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. 2. Mendukung program-program Universitas Aisyah Yogyakarta demi terwujudnya generasi profesional Qurani. 3. Menyelenggarakan bimbingan dan pengembangan minat serta bakat mahasiswa di bidang Al-Quran. 4. Menjalin koordinasi dengan UKM, Ormawa, dan lembaga Islam lainnya agar terwujud nuansa Al-Quran baik di dalam maupun di luar kampus Unisa Yogyakarta. UKM LPTQ Unisa memiliki kegiatan-kegiatan rutin yang diselenggarakan untuk meningkatkan minat dan mengembangkan bakat anggotanya. Yang pertama, ada bidang tahfiz. Bidang tahfiz merupakan suatu wadah bagi mahasiswa Unisa yang mempunyai keinginan untuk menghafal maupun murojaah hafalan Al-Quran. Di antara kegiatannya adalah pembinaan rutin tahfiz, halaqah Al-Quran, tasmi Al-Quran, publikasi murotal, wisuda tahfiz, dan musabaqah hifzil Quran. Yang kedua, bidang tilawah. Bidang tilawah merupakan bidang yang bergerak khusus dalam pembelajaran cara membaca Al-Quran dengan mujawwad, yaitu bacaan Al-Quran yang mengandung nilai ilmu tajwid seni lagu dan suara. Di antara kegiatannya adalah pembinaan rutin tilawah, workshop tilawah, Al-Kahfi Time, One Day One Juz, publikasi tilawah, dan musabaqah tilawatil Quran. Yang ketiga, bidang tahsin. Melalui bidang tahsin, kita akan belajar untuk memperbaiki bacaan Al-Quran baik tajwid maupun tartil, agar sesuai dengan kaidah dan hukum bacaan yang benar. Di antara kegiatannya adalah pembinaan rutin tajwid, one day one juz, dan ujian tahsin. Kemudian, bidang syarhil. Bidang syarhil Al-Quran merupakan bidang musabaqah yang mengungkapkan isi kandungan Al-Quran dengan cara menampilkan bacaan puitisasi atau terjemah dan uraian yang menunjukkan kesatuan yang serasi. Di antara kegiatannya adalah muhadharah rutin, public speaking, nobar lomba, daily quotes, dan musabaqah syarhil Quran. Bidang kaligrafi. Bidang kaligrafi mempunyai keinginan dalam karya seni tulis Al-Quran. Di antara kegiatannya adalah pembinaan rutin kaligrafi, ujian kaligrafi, pameran kaligrafi, serta musabaqah kaligrafi Quran. Dan yang terakhir, Sobat Unisa, ada bidang fahmil. Bidang fahmil bertujuan untuk mencetak generasi berkemajuan yang paham ilmu Al-Quran, baik tafsir Al-Quran, terjemah, tajwid, kitab Fathur Rahman, hadis, sejarah, ilmu fikih maupun faraid, sehingga kemudian mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di antara kegiatannya adalah latihan bank soal, fan Quran, studi keilmuan Quran, serta musabaqah fahmil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum
man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dari hadis ini kita bisa mengambil manfaat bahwa selama kita bersama Al-Quran dan apapun pekerjaan kita, selama kita bersama Al-Quran, kita bisa mendapatkan begitu banyak kebaikan, begitu banyak manfaat, begitu banyak kemudahan di dalam hidup kita. Termasuk juga di masa-masa kita seperti ini, tahu di masa-masa muda kita seperti sekarang ini. Oleh sebab itu, sempurnakan skillmu, sempurnakan niatmu bersama Al-Quran, karena dengan itu kita bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, maka saya mengajak kalian semua bergabung bersama kami, warga besar UKM LPTQ Unisa Yogyakarta. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan gak kalah pentingnya prestasi UKM LPTQ Unisa. Lalu, tunggu apa lagi? Mari bersama LPTQ menjadi generasi profesional Qur'ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Unisa Muda, selamat datang di Universitas Aisyah Yogyakarta. Kampus berwawasan kesehatan berbasis nilai-nilai Islam berkemajuan. Universitas Aisyah Yogyakarta memiliki tujuan untuk menciptakan generasi muda yang berjiwa profesional Qur'ani. Maka UKM LPTQ Unisa merupakan wadah bagi mahasiswa Unisa untuk mempelajari Al-Quran dan agama Islam secara keseluruhan. UKM LPTQ Unisa memiliki visi menjadi unit kegiatan mahasiswa yang unggul dalam pembelajaran Al-Quran dan unggul dalam bermusabaqah seni Al-Quran demi mewujudkan generasi profesional Qur'ani dengan prinsip dasar keikhlasan, ukhuwah Islamiyah, berjiwa profesional Qur'ani serta konsistensi. Misi UKM LPTQ Unisa ialah 1. Berperan sebagai wadah bagi sivitas akademika Universitas Aisyah Yogyakarta untuk mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. 2. Mendukung program-program Universitas Aisyah Yogyakarta demi terwujudnya generasi profesional Qur'ani. 3. Menyelenggarakan bimbingan dan pengembangan minat serta bakat mahasiswa di bidang Al-Quran. 4. Menjalin koordinasi dengan UKM, Ormawa, dan lembaga Islam lainnya agar terwujud nuansa Al-Quran baik di dalam maupun di luar kampus Unisa Yogyakarta. UKM LPTQ Unisa memiliki kegiatan-kegiatan rutin yang diselenggarakan untuk meningkatkan minat dan mengembangkan bakat anggotanya. Yang pertama, ada bidang tahfiz. Bidang tahfiz merupakan suatu wadah bagi mahasiswa Unisa yang mempunyai keinginan untuk menghafal maupun murojaah hafalan Al-Quran. Di antara kegiatannya adalah pembinaan rutin tahfiz, halaqah Al-Quran, tasmi Al-Quran, publikasi murotal, wisuda tahfiz, dan musabaqah hifzil Quran. Yang kedua, bidang tilawah. Bidang tilawah merupakan bidang yang bergerak khusus dalam pembelajaran cara membaca Al-Quran dengan mujawad, yaitu bacaan Al-Quran yang mengandung nilai ilmu tajwid seni lagu dan suara. Di antara kegiatannya adalah pembinaan rutin tilawah, workshop tilawah, Al-Kahfi Time, One Day One Juz, publikasi tilawah, dan musabaqah tilawatil Quran. Yang ketiga, bidang tahsin. Melalui bidang tahsin, kita akan belajar untuk memperbaiki bacaan Al-Quran baik tajwid maupun tartil, agar sesuai dengan kaidah dan hukum bacaan yang benar. Di antara kegiatannya adalah pembinaan rutin tajwid, One Day One Juz, dan ujian tahsin. Kemudian, bidang syarhil. Bidang syarhil Al-Quran merupakan bidang musabaqah yang mengungkapkan isi kandungan Al-Quran dengan cara menampilkan bacaan puitisasi atau terjemah dan uraian yang menunjukkan kesatuan yang serasi. Di antara kegiatannya adalah muhadharah rutin, public speaking, nobar lomba, daily quotes, dan musabaqah syarhil Quran.
Bidang kaligrafi. Bidang kaligrafi mempunyai keinginan dalam karya seni tulis Al-Quran. Di antara kegiatannya adalah pembinaan rutin kaligrafi, ujian kaligrafi, pameran kaligrafi, serta musabaqah kaligrafi Quran. Dan yang terakhir, Sobat Unisa, ada bidang fahmil. Bidang fahmil bertujuan untuk mencetak generasi berkemajuan yang paham ilmu Al-Quran, baik tafsir Al-Quran, terjemah, tajwid, kitab Fathur Rahman, hadis, sejarah, ilmu fikih maupun faraid, sehingga kemudian mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di antara kegiatannya adalah latihan bank soal, fan Quran, studi keilmuan Quran, serta musabaqah fahmil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dari hadis ini kita bisa mengambil manfaat bahwa selama kita bersama Al-Quran dan apapun pekerjaan kita, selama kita bersama Al-Quran, kita bisa mendapatkan begitu banyak kebaikan, begitu banyak manfaat, begitu banyak kemudahan di dalam hidup kita. Termasuk juga di masa-masa kita seperti ini. Tahu di masa-masa muda kita seperti sekarang ini. Oleh sebab itu, sempurnakan skillmu, sempurnakan niatmu bersama Al-Quran. Karena dengan itu kita bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, maka saya mengajak kalian semua untuk bergabung bersama kami, keluarga besar UKM LPTQ Unisa Yogyakarta. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan gak kalah pentingnya prestasi UKM LPTQ Unisa. Lalu, tunggu apa lagi? Mari bersama LPTQ menjadi generasi profesional Qurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Unisa Muda, selamat datang di Universitas Aisyah Yogyakarta. Kampus berwawasan kesehatan berbasis nilai-nilai Islam berkemajuan. Universitas Aisyah Yogyakarta memiliki tujuan untuk menciptakan generasi muda yang berjiwa profesional Qurani. Maka UKM LPTQ Unisa merupakan wadah bagi mahasiswa Unisa untuk mempelajari Al-Quran dan agama Islam secara keseluruhan. UKM LPTQ Unisa memiliki visi menjadi unit kegiatan mahasiswa yang unggul dalam pembelajaran Al-Quran dan unggul dalam bermusabaqah seni Al-Quran demi mewujudkan generasi profesional Qurani dengan prinsip dasar keikhlasan, ukhuwah Islamiyah, berjiwa profesional Qurani serta konsistensi. Misi UKM LPTQ Unisa ialah 1. Berperan sebagai wadah bagi sivitas akademika Universitas Aisyah Yogyakarta untuk mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. 2. Mendukung program-program Universitas Aisyah Yogyakarta demi terwujudnya generasi profesional Qurani. 3. Menyelenggarakan bimbingan dan pengembangan minat serta bakat mahasiswa di bidang Al-Quran. 4. Menjalin koordinasi dengan UKM, Ormawa, dan lembaga Islam lainnya agar terwujud nuansa Al-Quran baik di dalam maupun di luar kampus Unisa Yogyakarta. UKM LPTQ Unisa memiliki kegiatan-kegiatan rutin yang diselenggarakan untuk meningkatkan minat dan mengembangkan bakat anggotanya. Yang pertama, ada bidang tahfiz. Bidang tahfiz merupakan suatu wadah bagi mahasiswa Unisa yang mempunyai keinginan untuk menghafal maupun murojaah hafalan Al-Quran. Di antara kegiatannya adalah pembinaan rutin tahfiz, halaqah Al-Quran, tasmi Al-Quran, publikasi murotal, wisuda tahfiz, dan musabaqah hifzil Quran. Yang kedua, bidang tilawah. Bidang tilawah merupakan bidang yang bergerak khusus dalam pembelajaran cara membaca Al-Quran dengan mujawad, yaitu bacaan Al-Quran yang mengandung nilai ilmu tajwid seni lagu dan suara. Di antara kegiatannya adalah pembinaan rutin tilawah, workshop tilawah, Al-Kahfi Time, One Day One Juz, publikasi tilawah, dan musabaqah tilawatil Quran.
Yang ketiga, bidang tahsin. Melalui bidang tahsin, kita akan belajar untuk memperbaiki bacaan Al-Quran baik tajwid maupun tartil, agar sesuai dengan kaidah dan hukum bacaan yang benar. Di antara kegiatannya adalah pembinaan rutin tajwid, one day one juz, dan ujian tahsin. Kemudian, bidang syarhil. Bidang syarhil Al-Quran merupakan bidang musabaqah yang mengungkapkan isi kandungan Al-Quran dengan cara menampilkan bacaan puitisasi atau terjemah dan uraian yang menunjukkan kesatuan yang serasi. Di antara kegiatannya adalah muhadharah rutin, public speaking, nobar lomba, daily quotes, dan musabaqah syarhil Quran. Bidang kaligrafi. Bidang kaligrafi mempunyai keinginan dalam karya seni tulis Al-Quran. Di antara kegiatannya adalah pembinaan rutin kaligrafi, ujian kaligrafi, pameran kaligrafi, serta musabaqah kaligrafi Quran. Dan yang terakhir, Sobat Unisa, ada bidang fahmil. Bidang fahmil bertujuan untuk mencetak generasi berkemajuan yang paham ilmu Al-Quran, baik tafsir Al-Quran, terjemah, tajwid, kitab Fathur Rahman, hadis, sejarah, ilmu fikih maupun faraid, sehingga kemudian mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di antara kegiatannya adalah latihan bank soal, fan Quran, studi keilmuan Quran, serta musabaqah fahmil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dari hadis ini kita bisa mengambil manfaat bahwa selama kita bersama Al-Quran dan apapun pekerjaan kita, selama kita bersama Al-Quran, kita bisa mendapatkan begitu banyak kebaikan, begitu banyak manfaat, begitu banyak kemudahan di dalam hidup kita. Termasuk juga di masa-masa kita seperti ini. Tahu di masa-masa muda kita seperti sekarang ini. Oleh sebab itu, sempurnakan skillmu, sempurnakan niatmu bersama Al-Quran. Karena dengan itu kita bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, maka saya mengajak kalian semua untuk bergabung bersama kami, Keluarga Besar UKM LPTQ Unisa Yogyakarta. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan gak kalah pentingnya prestasi UKM LPTQ Unisa. Lalu, tunggu apa lagi? Mari bersama LPTQ menjadi generasi profesional Qurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Unisa Muda, selamat datang di Universitas Aisyah Yogyakarta. Kampus berwawasan kesehatan berbasis nilai-nilai Islam berkemajuan. Universitas Aisyah Yogyakarta memiliki tujuan untuk menciptakan generasi muda yang berjiwa profesional Qurani. Maka UKM LPTQ Unisa merupakan wadah bagi mahasiswa Unisa untuk mempelajari Al-Quran dan agama Islam secara keseluruhan. UKM LPTQ Unisa memiliki visi menjadi unit kegiatan mahasiswa yang unggul dalam pembelajaran Al-Quran dan unggul dalam bermusabaqah seni Al-Quran demi mewujudkan generasi profesional Qurani dengan prinsip dasar keikhlasan, ukhuwah Islamiyah, berjiwa profesional Qurani serta konsistensi. Misi UKM LPTQ Unisa ialah 1. Berperan sebagai wadah bagi sivitas akademika Universitas Aisyah Yogyakarta untuk mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. 2. Mendukung program-program Universitas Aisyah Yogyakarta demi terwujudnya generasi profesional Qurani. 3. Menyelenggarakan bimbingan dan pengembangan minat serta bakat mahasiswa di bidang Al-Quran. 4. Menjalin koordinasi dengan UKM, Ormawa, dan lembaga Islam lainnya agar terwujud nuansa Al-Quran baik di dalam maupun di luar kampus Unisa Yogyakarta. UKM LPTQ Unisa memiliki kegiatan-kegiatan rutin yang diselenggarakan
Bidang tahfiz merupakan suatu wadah bagi mahasiswa Unisa yang mempunyai keinginan untuk menghafal maupun murojaah hafalan Al-Quran. Di antara kegiatannya adalah pembinaan rutin tahfiz, halaqah Al-Quran, tasmi Al-Quran, publikasi murotal, wisuda tahfiz, dan musabaqah hifzil Quran. Yang kedua, bidang tilawah. Bidang tilawah merupakan bidang yang bergerak khusus dalam pembelajaran cara membaca Al-Quran dengan mujawwad, yaitu bacaan Al-Quran yang mengandung nilai ilmu tajwid, seni lagu, dan suara. Di antara kegiatannya adalah pembinaan rutin tilawah, workshop tilawah, Al-Kahfi Time, One Day One Juz, publikasi tilawah, dan musabaqah tilawatil Quran. Yang ketiga, bidang tahsin. Melalui bidang tahsin, kita akan belajar untuk memperbaiki bacaan Al-Quran baik tajwid maupun tartil, agar sesuai dengan kaidah dan hukum bacaan yang benar. Di antara kegiatannya adalah pembinaan rutin tajwid, One Day One Juz, dan ujian tahsin. Kemudian, bidang syarhil. Bidang syarhil Al-Quran merupakan bidang musabaqah yang mengungkapkan isi kandungan Al-Quran dengan cara menampilkan bacaan puitisasi atau terjemah dan uraian yang menunjukkan kesatuan yang serasi. Di antara kegiatannya adalah muhadharah rutin, public speaking, nobar lomba, daily quotes, dan musabaqah syarhil Quran. Bidang kaligrafi. Bidang kaligrafi mempunyai keinginan dalam karya seni tulis Al-Quran. Di antara kegiatannya adalah pembinaan rutin kaligrafi, ujian kaligrafi, pameran kaligrafi, serta musabaqah kaligrafi Quran. Dan yang terakhir, Sobat Unisa, ada bidang fahmil. Bidang fahmil bertujuan untuk mencetak generasi berkemajuan yang paham ilmu Al-Quran, baik tafsir Al-Quran, terjemah, tajwid, kitab Fathur Rahman, hadis, sejarah, ilmu fikih maupun faraid, sehingga kemudian mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di antara kegiatannya adalah latihan bank soal, fan Quran, studi keilmuan Quran, serta musabaqah fahmil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Rektor 3 Ibu Mufdilah SSI MSC, yang kami hormati BKA Unisa Yogyakarta Bapak Rifandi, yang kami hormati Pembina UKM LPTQ Unisa Yogyakarta Bapak Royan, yang kami hormati Ketua LPTQ, yang kami hormati Ketua UKM LPTQ Unisa Yogyakarta Umar Khalid Asadani, yang kami hormati perwakilan jajaran Ormawa Unisa Yogyakarta, yang terhormat, yang kami hormati Ketua Pelaksana Semarak Milad UKM LPTQ Unisa Yogyakarta, Ahli Hizkia Sains, dan yang saya banggakan Panitia Semarak Milad UKM LPTQ Unisa Yogyakarta, serta teman-teman yang hadir pada acara hari ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu mudhillalah wa yudlil fala hadiyalah
Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Pada pagi hari ini, pada pagi menjelang siang hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada hambanya bahwa siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya, dan yang kufur maka siksa yang amat pedih akan menantinya. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hafam Faiza sebagai MC pada kegiatan pagi hari ini yang akan memandu acara dari awal sampai akhir acara. Perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi, kemudian dilanjutkan sambutan-sambutan, dilanjutkan doa, kemudian dilanjutkan dokumentasi, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut dapat memperlancar acara kita pada pagi hari ini. Dilanjutkan dengan pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ahi Aditya Irgi. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Ini acara apa sekarang? Pembacaan kalam ilahi. Oh, sudah belum? Belum. Kepada Ahi Aditya Irgi, silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم.
ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. اللهم ارحمنا بالقرآن. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim. Dilanjutkan acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Milad UKM LPTQ Unisa Yogyakarta yaitu Ahi Hizkia Sains. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, wa ala ahlihi wa ashabihi ahli sidki wal wafah, amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Rektor 3, Ibu Mufdilah. Yang saya hormati Biro Kemahasiswaan dan Alumni Unisa, Pak Rifandi. Yang saya hormati Pembina LPTQ Unisa, Ustadz Royan Usani, serta semua tamu undangan dan panitia yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, baik itu nikmat sehat maupun nikmat waktu luang, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Sebelumnya, saya perkenalkan, nama saya Hizkia Sains Asajuli Samsuddin yang merupakan bagian dari bidang Fahmil Quran
UKM LPTQ Unisa Yogyakarta yang saat ini diberikan amanah untuk menjadi ketua pelaksana dalam acara Semarak Milad LPTQ ke-5 2021. Semarak Milad LPTQ merupakan acara tahunan kami untuk memeriahkan hari jadi UKM LPTQ yang jatuh pada tanggal 3 November nanti. Semarak Milad merupakan gabungan dari beberapa rangkaian acara yang akan dimulai setelah pembukaan ini terbilang tanggal 16 Oktober tahun 2021 sampai tanggal 7 November tahun 2021. Dalam kurun waktu tersebut, ada 3 acara besar yang akan kami hadirkan pada Semarak Milad LPTQ ke-5 2021. Acara yang pertama adalah Parade Tasmi Akbar yang akan dilakukan dari tanggal 16 Oktober sampai 2 November yang akan dilaksanakan oleh para kader LPTQ yang menerima beasiswa Hafid Unisa Yogyakarta. Selain itu, kami juga akan mengadakan lomba Semarak Milad yang akan kami mulai pada tanggal 18 Oktober nanti. Dan sebagai puncak acara, kami akan mengadakan seminar motivasi Al-Quran pada tanggal 7 November tahun 2021. Untuk Semarak Milad LPTQ ke-5 ini, kami mengusung tema bersama LPTQ membangun generasi Qurani. Tema ini kami buat dengan penuh harapan dan doa dengan bergabungnya kalian dalam LPTQ ini menjadikan kalian sebagai generasi Qurani selanjutnya. Selain itu, tema ini kami ambil karena selaras dengan visi UKM LPTQ itu sendiri, yaitu menjadi unit kegiatan mahasiswa yang unggul dalam pembelajaran Al-Quran dan unggul dalam bermusabaqah seni Al-Quran demi mewujudkan generasi profesional Qurani. Akhir kata, saya akan menukil hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ahli Hizkia atas sambutannya. Dilanjutkan sambutan yang kedua, yaitu dari pembina UKM LPTQ Unisa Yogyakarta, yaitu Ustadz Royan Usani. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang sama-sama kami hormati dan dimuliakan Allah, Ibu Wakil Rektor 3, Ibu Dr. Muftilah MSc, yang sama-sama kami hormati dan dimuliakan Allah, Bapak Muhammad Rifandi selaku Ketua BKA, dan tentu saja yang kami hormati ya Ketua LPTQ Umar Khalid Asadani, kemudian Ketua Panitia Semarak Milad ya tadi Ahli, kemudian hadirin dan hadirat yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertatap muka, kita bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan sebagai amal kebaikan kita di hari akhir nanti. Selawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang insya Allah istiqomah sampai akhir hayat nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu yang rahmati Allah, mahasiswa-mahasiswi, di sini saya selaku pembina LPTQ ya mengucapkan selamat atas milad LPTQ yang ke-5. Mudah-mudahan semakin sukses ke depan, semakin banyak kegiatan dan tidak surut karena pandemi dan lain sebagainya. Pada tahun 2021 ini ya teman-teman ya, alhamdulillah ya,
saya cerita bahwa LPTQ mampu menjuarai berbagai kegiatan, baik itu nasional maupun lokal ya. Untuk yang nasional ya, kemarin kita juara 1 ya di UNY kemarin ya. Ketua LPTQ ya, Umar Khalid Asadani. Kemudian kejuaraan yang diadakan di Universitas Muhammadiyah Riau ya, kemarin kita juga menyabet 3 gelar juara seperti itu ya. Juara 3 yaitu Umar, kemudian Mbak Meta, kemudian Mbak Harisma. Alhamdulillah prestasi ya LPTQ cukup membanggakan ya, dan saya harap terus ditingkatkan ya, kegiatannya juga terus, kemudian selalu bersungguh-sungguh dalam segala hal gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka Allah akan bukakan jalan. Maka teman-teman di sini ya, untuk anggota LPTQ atau simpatisan ya, itu mudah-mudahan ya kita menjadi kader yang militan ya, kita menjadi anggota yang bersungguh-sungguh ya untuk memajukan LPTQ ini. Alhamdulillah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah ya, mudah-mudahan saya berdoa juga ya, prestasi dari LPTQ ini juga semakin baik ya dari tahun ke tahun ya, kita pertahankan prestasi yang sudah ada dan kita kembangkan, kita tingkatkan prestasi-prestasi ya untuk jenjang berikutnya seperti itu. Ya, kita nanti barangkali ada event nasional itu, kejuaraan MTQ, MTA nasional, kemudian kalau bisa ya syukur-syukur ya kita bisa go internasional seperti itu ya. Saya punya mimpi nanti ya UNISA itu ya lewat UKM-nya ya, mahasiswanya ada yang menjuarai ya event ya MTQ, Musabaqah Tilawatul Quran ya, Musabaqah Tahfidz Quran ya, itu dalam skala internasional seperti itu. Teman-teman yang dirahmati Allah ya, kabar baik ya, tadi malam kami ya dari tim takmir Masjid UNISA ya, insya Allah ya dalam 2 tahun ini ya masjid kita ya, Masjid Nyai Ahmad Dahlan itu insya Allah akan dibangun dan dalam proses pembangunan seperti itu. Ya nanti Anda ini yang akan nanti ya mengisi pos-pos tersebut itu ya. Mungkin nanti kegiatannya juga kita alihkan di situ dan lain sebagainya. Jadi teman-teman alhamdulillah ya kita ya berkegiatan juga kita itu mencari keberkahan ya, seperti itu kan, mencari keberkahan ya. Mencari keberkahan lewat Al-Qur'an ini atau kita tahu Al-Qur'an ini kan kitab suci yang Masya Allah ya diturunkan oleh Allah ya, kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu sebagai mukjizat dan itu tidak akan berubah, dan itu Bismillah ya kita ambil keberkahan lewat Al-Qur'an. Visi misi UNISA juga toh ya apa namanya adagium ya, profesional Quran itu betul-betul nyata ya, dan itu saya harap ya teman-teman di LPTQ ya bisa menunjukkan gitu ya, nanti menunjukkan prestasi yang sangat luar biasa, prestasi yang sangat gemilang. Oke, akhir kata ya, selamat ya milad LPTQ yang kelima, selamat beraktivitas. Kita cari kader-kader yang potensial ya, kita cari kader-kader yang bagus ya, nanti insya Allah ya panitia, kemudian tim LPTQ, maksudnya BPH LPTQ nanti berkoordinasi dengan saya dan Pak Rifandi, dan nanti tentu akan diarahkan oleh Ibu Wakil Rektor 3, Ibu Dr. Mubtilah seperti itu. Alhamdulillah ya, pimpinan sangat-sangat care terhadap kita ya, pimpinan, kemudian BKA juga semuanya alhamdulillah itu kan. Kalau LPTQ ya mahasiswa-mahasiswi di UNISA itu berprestasi, apalagi yang berkaitan dengan keislaman seperti itu ya, apalagi yang berkaitan dengan Al-Qur'an seperti itu, sangat membanggakan sekali seperti itu. Nah, teman-teman ya mungkin cukup sekian dari saya ya. Walafu minkum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ustadz Royan. Selanjutnya yaitu sambutan yang ketiga dari Wakil Rektor 3 dan sekaligus berkenan untuk membuka acara Semarak Milad LPTQ UNISA Yogyakarta yang kelima kepada Ibu Dr. Mufdilah SSI MSc. Waktu dan tempat disilakan.
Ya, terima kasih. Suaranya udah terdengar belum ya? Sudah, Bu. Ya, ya ini parade pidato ini. Udah luar biasa ini sebetulnya ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati bersama Bapak Kepala BKA, Bapak Rifandi, yang kita hormati bersama Bapak Pembina LPTQ Unisa Ustadz Royan, kepada para panitia, kepada ketua bidang LPTQ Unisa Yogyakarta, dan tentunya para hafidz, partisipan, dan seluruh mahasiswa perempuan, laki ya, mahasiswa dan mahasiswi yang hari ini luar biasa. Ada 50 yang bisa bergabung di Zoom pada pagi hari ini. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh panitia ya, oleh ketua ya. Jadi ketua pelaksana ini Mas Hizkia Sains, dan tentunya tadi ada beberapa panitia yang lain yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu ya. Saya melihat apa yang menjadi kiprah yang tadi mendengar laporan dari Bapak Ustadz Ruyan sebagai pembina UKM LPTQ dan adanya supporting dari BKA. Saya kira kegiatan ini bisa terlaksana ya dengan diangkat sebuah tema yang luar biasa, generasi Qurani ya. Generasi Qurani dengan semarak milad LPTQ kelima, usia 5 tahun ini saya kira masih usia balita. Namun kalau balita ini Mahasiswi, apakah hanya saya yang otomatis? Mungkin jaringannya Ibu Oh, Mufdilah sedang oh ya. bermasalah. Kepada hadirin mohon ditunggu sebentar karena di tempat Ibu Mufdilah terkendala teknis. Mungkin sambil menunggu kepada hadirin dan teman-teman semua untuk mengisi presensi yang berada di room chat Zoom. Terima kasih.
Apakah Ibu Mufdila sudah Ya, kelempar ini barusan listrik mati. Mohon maaf. Saya soalnya di rumah ini. Ya, ini baru nyambung ini. Ya, saya lanjut ya. Mohon maaf ya. Ini jadi waktunya kepanjangan ini. Ya, saya kira apa yang disampaikan dari Bapak Ruyan tadi sudah cukup luar biasa ya dengan kegiatan-kegiatan, dan saya cerita anak usia 5 tahun dan LPTQ yang ada di UNISA ini baru usia 5 tahun, saya kira sedang lincah-lincahnya, sedang menyenangkan, sedang akan tumbuh, dan ini tentunya perlu support dan perlu dukungan, saya kira dari BKA yang tetap terus-menerus harus dilaksanakan. Dan tentunya anak yang diberikan dukungan ini juga akan menjadi bahagia, ceria, tanpa ada sebuah hambatan di dalam tumbuhnya. Inilah harapan kami pada usia 5 tahun ya di acara ulang tahunnya LPTQ miladnya, dan diisi dengan kegiatan-kegiatan. Saya kira setiap tahun ini juga udah luar biasa. Tidak mengecewakan tadi yang dilaporkan Pak Ruyan, artinya ada hal-hal yang diperoleh sebagai sebuah prestasi, ada hal-hal yang menjadi buah ya yang bisa diperoleh dari kegiatan-kegiatan. Tentunya tidak lepas dari peran dari Ketua UKM LP dari Bapak Umar atau Mas ya, kayaknya udah pantas dipanggil Bapak ya. Bapak Umar Khalid atau Pak Umar Khalid, Mas Umar Khalid ini ya. Dengan tentunya saya berpesan di kegiatan ini tidak lepas dari visi UNISA ini adalah menuju profesional Qurani, dan tentunya lembaga ya, lembaga yang akan kita bangun di dalam pengembangan tilawatil Quran yang menjadi ciri utama di rohnya UNISA ini tentunya harus menjadi ikon yang sangat mendasar, dan ini tentunya akan menjadi syiar Islam melalui UNISA dan harus mewarnai. Saya pesan harus mewarnai. Oleh karena itu, keberlanjutan, pembinaan, dan bagaimana kita melakukan kampanye-kampanye Al-Quran, kampanye positif tentunya, dan pengurus ya tentunya pengurus, dan tentunya ini nanti akan membangun sebuah nilai-nilai yang akan mewarnai dirinya sendiri, yaitu harus menunjukkan akhlak atau nilai-nilai yang bagus di dalam implementasi di dalam kampus ini dengan pewarnaan nilai-nilai Islam yang menjadi penuntun yang ada adalah di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, oleh karena itu saya berpesan kembali peran tugas di LPTQ ini sebuah penyelenggaraannya nanti ya di dalam kegiatan-kegiatan program yang akan diusung ya. Saya berharap nanti betul-betul menetes ya. Netes itu betul-betul bertelur, ada sebuah prestasi, ada sebuah hasil output yang bisa dibanggakan, dan dari sinilah kita bukan untuk bangga riak, bukan, tetapi ini menjadi sebuah syiar bagi kita semua. Oleh karena itu, mulailah nanti dari bagaimana mencintai Al-Quran ini betul-betul diimplementasikan dengan bentuk-bentuk pameran, kedalaman, penghayatan, dan juga pengamalan Al-Quran ini di dalam kehidupan Islami yang akan kita bangun, dan jenengan semua adalah sebagai orang-orang yang akan membawa pesan ini untuk masyarakat yang ada di UNISA, khususnya pada mahasiswa, kepada karyawan bila perlu juga, dan kepada sivitas yang lain yang ada di UNISA ini, termasuk orang-orang yang hadir di UNISA. Tamu yang hadir di UNISA ini akan melihat sejauh apa yang akan menjadi nilai-nilai Al-Quran ini benar-benar menjadi bagian dari etos kerja mahasiswa, akan mewarnai, membuat UNISA semakin maju dan mencerahkan. Karena itu, prestasi mahasiswa di dalam melalui kegiatan-kegiatan ini saya kira sangat-sangat mendasar. Ya, saya melihat yang hadir hari ini partisipan belum ada 0,05% dari seluruh mahasiswa saya kira, atau pas ya 1%-nya ya,
karena mahasiswa kita sekitar 5.000 sekian ya, lebih sedikit, berarti mau menuju ke angka 6.000 ya. Saya kira ini kalau yang hadir ini baru 1%. Oleh karena itu, bagaimana kita mensiarkan ini, mengajak kepada mahasiswa yang lain untuk bisa bersama tertarik dan mereka bisa terisi dengan program-program yang jenengan tawarkan. Oleh karena itu, sekali lagi harapan saya, bagaimana ini nanti performance dan penampilan secara profesional di dalam mengikuti area kegiatan model yang dihadapi dalam perkembangan zaman ini tetap akan menjadi tantangan dan kita meningkatkan kemudian pemahaman pengamalan terhadap isi makna kandungan Al-Quran juga hal yang sangat mendasar. Walaupun tadi ada beberapa kegiatan itu saya kira juga sangat mengarah kepada hal-hal pengamalan. Kemudian bagaimana memiliki bacaan Al-Quran di setiap keluarga muslim mewarnai kepada keluarga jenengan termasuk keluarga-keluarga mahasiswa Unisa yang belum terasa ya artinya belum merasakan kebermaknaan. Kemudian semakin meningkat kegiatan-kegiatan yang mempelajari Al-Qur'an ini tentunya akan menjadi daya tarik tersendiri dan itu tadi yang disampaikan Bapak Ruyan, mudah-mudahan dengan keberadaan masjid nanti akan lebih justru menarik dari kegiatan LPTQ ini akan menjadi daya tarik yang pertama dan akan menjadi home base-nya di keberadaan masjid nanti. Oleh karena itu, pendayagunaan sumber daya mahasiswa sangat kami harapkan ada kerjasama, tolong pembinaannya tetap terus dilakukan, dan ada beberapa pendekatan-pendekatan pedoman yang perlu nanti mungkin disempurnakan oleh Bapak Membina, dan kemudian nanti bagaimana sistem yang akan dibangun dalam peningkatan pemahaman Al-Quran ini melalui program-program yang akan diraih dan yang akan direncanakan dan yang sudah direncanakan. Tentunya sosialisasi, gerakan, pemahaman dan pembermaknahan di dalam Al-Quran itu justru hal yang sangat mendasar dan oleh karena itu saran masukan dari jenengan semua kita tunggu. Bagaimana desain laboratorium untuk kelengkapan LPTQ ini yang mungkin nanti akan menjadi daya tarik kita semuanya, dan bagaimana untuk meningkatkan sumber daya manusia ini yang menjadi penggerak, dan mungkin nanti bagaimana model-model penguatan keberlanjutannya. Ini kami tunggu saran-saran dari jenengan semua untuk kita tentunya. Oleh karena itu peran LPTQ saya kira luar biasa saat ini dan kami masih menunggu keberlanjutan dan peningkatannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah meridhoi segala langkah kita, niat kita, dan song-song peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kita dengan kegiatan ini saya kira luar biasa yang sudah dilaksanakan oleh panitia. Selamat, sukses untuk semuanya. Dan untuk selanjutnya atas tugas yang ditambahkan tadi, bahwa saya ini sebetulnya undangannya adalah suratnya undangan, tapi diminta untuk menyambut. Sekarang diminta untuk membuka ini. Ya, nggak apa-apa. Kami siap menerima masukan atau perintah ini dari panitia ya. Dan kami atas nama pimpinan dengan pagi hari ini kita buka ya acara Semarak Milad LPTQ kelima yang tepat dilaksanakan tanggal 16 Oktober tahun 2021. Kita nyatakan dibuka dengan kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah kegiatan ini terlaksana, mudah-mudahan sukses untuk ke depan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam saya menyampaikan kata sambutan ini atas nama pimpinan. Billahi taufik wal hidayah, nasru minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ibu Dr. Mufdila SSIMSC atas sambutan dan pembuka dan atas berkenannya membuka acara pada hari ini, dan semoga dengan telah dibukanya acara Semarak Milad LPTQ Unisa Yogyakarta yang kelima dapat menambahkan keberkahan bagi kita semuanya dan dapat memajukan UKM LPTQ Unisa Yogyakarta ke depannya. Amin, amin, amin. Dilanjutkan acara selanjutnya yaitu doa kepada Ahi Umar Khalid Asadani. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada MC. Mari kita mulai doa kita untuk kelancaran acara-acara serangkaian acara Milad LPTQ ya sampai tanggal 7 November nanti. Semoga bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan dan amanahnya. Mari kita awali dengan sama-sama beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Kak Umar Khalid Asadani. Selanjutnya yaitu dokumentasi yang akan dipandu oleh teman kita Ahi Firman. Kepada beliau silakan, dan kepada teman-teman yang masih berada di room Zoom dan kepada seluruh hadirin untuk menyalakan kameranya. Baik, acara selanjutnya yaitu penutup dengan berakhirnya sesi foto bersama pada kegiatan kali ini, maka berakhir pula rangkaian acara kita pada hari ini. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi pada acara hari ini. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan dan perbuatan selama acara ini berlangsung. Saya Hafifah Faizah selaku MC mohon pamit undur diri. Saya akhiri. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu ya. Saya izin live dulu. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Terima kasih, Rifandi. Pak.
Oke, bisa siap. hadir. Ya, siap. Habis ini apa acaranya? Habis ya. Sudah selesai. Mungkin yang peserta bisa live. Tidak apa-apa untuk live. Ya, terima kasih banyak ya Terima teman-teman kasih peserta sudah dari mau datang delegasinya. dari delegasi. Jazakallah khair. Semangat kuliahnya yang ada kuliah. Sampai ketemu di acara-acara LPTQ selanjutnya. Untuk teman-teman maba, jangan lupa nanti kita ada lomba. Kalau teman-teman mau ikut lombanya boleh banget tuh. Ada lomba apa aja? Sekia? Disepil dulu, coba disepil mabanya. Ya, lomba tentang tulis-tulis, tentang baca-baca, sama tentang tampil di depan. Tuh, ada 3 lomba, ada yang suka nulis, ada yang suka ngaji, sama ada yang suka nampil-nampil di depan. Itulah spill 3 lomba kita nanti. Stay tune terus di IG LPTQ.